Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan penerapan fungsi manajemen pada kegiatan inaugurasi Deposito 22. Adapun latar belakang terjadinya inaugurasi Deposito 22, yaitu Persatuan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar telah mengadakan kegiatan inaugurasi mahasiswa 2022. Inaugurasi ini sendiri berguna untuk merangkai keakraban pada mahasiswa, serta untuk menjalin rasa persaudaraan dalam diri mahasiswa itu sendiri. Selain itu, inaugurasi juga dapat membuat mahasiswa saling mengenal antar dan intra angkatan yang akan mempermudah kerjasama dan dalam berbagi informasi. Dengan demikian, kegiatan inaugurasi pengakraban mahasiswa 2022 program studi kewirausahaan ini dapat mempunyai arti penting dalam mentransfer ilmu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir bagi mahasiswa yang konstruktif, kreatif, dan inovatif. Baik, saya akan menjelaskan bagian planning. Yang pertama itu adalah definisi planning. Proses merumuskan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut itulah disebut planning atau perencanaan. Perencanaan adalah tugas manajemen yang penting yang berfungsi sebagai dasar untuk semua tindakan organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan di bagian ini, faktor-faktor yang terkait dengan perencanaan dan ditutupi lingkungan internal dan eksternal, teknologi serta kebijakan dan peraturan pemerintah adalah beberapa variabel ini. Perencanaan dapat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal melalui belajar tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Perencanaan dapat dipengaruhi oleh teknologi karena membuat pekerjaan lebih produktif dan efisien bagi perusahaan. Kerangka, hukum, dan pedoman yang harus diikuti perusahaan saat melakukan bisnis disediakan oleh kebijakan dan peraturan pemerintah yang dapat berdampak pada perencanaan. Kemudian adalah penerapan planning pada kegiatan inaugurasi Deposito 22. Planning kepanitiaan untuk menyukseskan inaugurasi Deposito 22 ini adalah 1. Penggalangan dana yang berupa menjual makanan dan minuman, bazar kafe, bazar olahraga, open paid promo, dan sponsor. Yang kedua adalah latihan tiap talent. Ada banyak talent yang ditampilkan oleh kepanitiaan seperti anggaru, tari padupa, tari kreasi, paduan suara, musikalisasi puisi, perkusi, teater, stand up komedi. Kemudian 3, rapat atau evaluasi tiap minggunya. Yang keempat adalah gladi kotor, kelima adalah gladi bersih, dan yang keenam adalah acara puncak inaugurasi Deposito 22, dan yang ketujuh adalah pelaksanaan rapat pertanggungjawaban panitia atau LPJ. Baik, saya akan menjelaskan organizing atau organisasi. Salah satu tugas manajemen yang paling penting dalam setiap perusahaan adalah organisasi. Menetapkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan adalah bagian yang sangat penting dari kegiatan ini. Manajer dapat menggunakan organisasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, organizing atau organisasi yang ada pada kegiatan inaugurasi Deposito 2022, yaitu pelaksanaan inaugurasi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berada di kampus yang dianggotakan atau dipanitiakan oleh mahasiswa kewirausahaan angkatan 2022. Semua panitia mendapatkan tugas atau struktur keanggotaan seperti ketua panitia, sekretaris panitia, bendahara panitia, dan keamanan panitia, juga struktur keanggotaan lainnya. Dan bagian acquainting, pertama definisi acquainting adalah tugas manajemen yang melibatkan, mengarahkan, dan menginspirasi karyawan menuju tujuan organisasi. Tugas-tugas ini termasuk mengembangkan rencana sumber daya manusia, mengatur dan mengelola tenaga kerja, dan menghargai dan memuji pekerjaan efektif. Tujuan utama fungsi tindakan adalah untuk mempromosikan suasana kerja positif dan menginspirasi orang untuk bekerja untuk tujuan organisasi. Selanjutnya proses F20. Prosedur ini dapat dibagi menjadi tahap-tahap berikut. Pertama, kekuatan penggerak. Seseorang didorong oleh mekanisme internal untuk mendorongnya
untuk bertindak atau mengambil tindakan untuk dapat mengantisipasi trauma secara efektif. Yang kedua, pemilihan personel. Proses pemilihan terbaik untuk pekerjaan yang tepat yang dikenal sebagai pemilihan sumber daya manusia. Prosedur ini mencakup posisi, tingkat kandidat, wawancara, tes, dan evaluasi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, yaitu proses membekali personal dengan keterampilan, informasi, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, pengawasan, yaitu praktik memastikan bahwa personel melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang kelima, penghargaan dan penerimaan. Motivasi. Perusahaan harus memotivasi karyawan untuk tujuan organisasi dapat ditingkatkan dengan penghargaan dan pengakuan berupa bonus, insentif, promosi, atau kenaikan gaji adalah semua contoh hadiah. Dan pujian, hadiah, atau sertifikat pengakuan adalah semua contoh pengakuan. Selanjutnya adalah fungsi F20. Proses alokasi tugas dan tanggung jawab antar karyawan dimasukkan ke dalam persyaratan fungsi F20, yaitu organisasi. Koordinasi dan efektivitas dalam organisasi dapat ditingkatkan dalam organisasi yang baik. Oleh karena itu, fungsi F20 adalah untuk langkah penting dalam manajemen organisasi, terutama ketika datang untuk menginspirasi staf untuk bekerja menuju tujuan bersama, motivasi, pemilihan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, pengawasan, serta penghargaan dan pengakuan. Semua merupakan bagian dari tindakan. Selanjutnya adalah F20 pada kegiatan inaugurasi Deposito 2022. Dalam pelaksanaannya, semua panitia melakukan hal-hal yang sudah direncanakan, seperti proses penggalangan dana yang berupa menjual makanan dan minuman, bazar kafe, bazar olahraga, open paid promo, dan sponsor. Dan juga persiapan kegiatan seperti latihan 3 kali seminggu, sampai 2 minggu sebelum acara melakukan latihan setiap hari. Saya akan menjelaskan tentang definisi controlling. Dalam manajemen, kontrol adalah teknik pemantauan atau kontrol yang digunakan oleh manajer atau kepemimpinan dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua sumber daya dan kegiatan organisasi mengikuti rencana yang ditentukan sebelumnya. Dalam situasi ini, kontrol digunakan untuk menilai seberapa baik rencana yang dijalankan telah berhasil. B. Tahap-tahap controlling. Pengumpulan data, evaluasi data, dan tindakan korektif adalah proses kontrol. Data tentang kinerja juga dikumpulkan yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai atau tidak, dengan membandingkan data kinerja dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi data dilakukan juga ketika data kinerja tidak sesuai dengan standar atau tujuan yang ditetapkan. Tindakan korektif diambil. Teknik-teknik controlling. Ada beberapa metode untuk mengendalikan controlling. Beberapa di antaranya termasuk 1. Budgeting. Salah satu cara untuk mengatur pengeluaran suatu organisasi adalah dengan membuat anggaran untuk menjaga pengeluaran di bawah kendali dan menjamin bahwa keuangan organisasi berjalan sesuai rencana. Anggaran yang telah dibuat dapat digunakan sebagai referensi. 2. Variance analysis. Salah satu metode untuk membandingkan hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diharapkan adalah analisis variance. Variance yang menguntungkan dan variance yang tidak diuntungkan adalah dua jenis varian yang digunakan dalam analisis variance. Variance positif terjadi ketika hasil yang sebenarnya lebih baik daripada yang diharapkan, dan variance yang tidak menguntungkan terjadi saat hasil sebenarnya lebih buruk dari yang diharapkan. 3. Penggunaan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan organisasi. Angka, persentase, atau faktor yang lain yang relevan dengan tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai indikator kerja. Manajer dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan indikator kinerja. 4. Controlling software controlling. Di era digital saat ini, manajer dapat melakukan kontrol dengan menggunakan berbagai perangkat lunak kontrol. Program ini dapat mendukung pelaporan keuangan dan operasional, pengukuran kinerja dan anggaran. D. Fungsi-fungsi controlling. Controlling memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Monitoring. Fungsi kontrol yang disebut monitoring digunakan untuk mengawasi aktivitas organisasi. Manajer dapat mengukur kinerja, melihat variasi, dan mengambil tindakan korektif untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, evaluatif.
Definisi evaluatif. Salah satu tugas manajemen yang paling penting dalam sebuah perusahaan adalah evaluasi, pengumpulan data, analisis, dan pengukuran seberapa baik program atau organisasi berkinerja sehubung dengan tujuan. Evaluasi juga mencakup mengevaluasi efektivitas program atau kegiatan dan menawarkan saran manajemen untuk meningkatkan kinerja masa depan. Tahap-tahap evaluatif. Berikut adalah tahap evaluasi. Pertama, menciptakan tujuan evaluasi. Evaluasi harus dimulai dengan penciptaan tujuan yang akurat, dapat diukur, dapat dilakukan tepat waktu, dan relevan. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap penting dalam evaluasi. Survei, wawancara, pengamatan, dan penggunaan data sekunder dapat digunakan untuk pengumpulan data. Ketiga, analisis data. Setelah pengumpulan data, analisis data melibatkan memastikan bahwa itu akurat dan up-to-date, serta mengevaluasikannya untuk memastikan kinerja saat ini. Setelah penilaian kinerja dilakukan, manajemen harus menerima umpan balik hasil evaluasi. Kesimpulan, saran untuk perbaikan dan strategi tindak lanjut harus dimasukkan dalam umpan balik. Keempat, peningkatan kinerja. Penilaian bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa depan selain mengevaluasi kinerja saat ini. Manajemen dapat menggunakan evaluasi untuk menemukan metode untuk meningkatkan proses dan mencapai tujuan yang dinyatakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluatif. Variabel yang mempengaruhi evaluasi adalah yang pertama, aksesibilitas data. Evaluasi membutuhkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Evaluasi tidak dapat dilakukan dengan benar tanpa data yang diperlukan. Kedua, kesesuaian tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi harus kompatibel dengan tujuan organisasi yang sedang diperiksa dan program yang sedang dievaluasi. Informasi yang tidak relevan akan dihasilkan oleh evaluasi yang tidak sesuai dengan tujuan. Ketiga, waktu dan uang. Penilaian mungkin membutuhkan banyak dari keduanya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penilaian. Evaluating pada kegiatan inaugurasi Deposito 22. Setiap minggu diadakan evaluasi oleh kepanitiaan inaugurasi untuk membahas apa saja yang telah kita capai dalam seminggu terakhir. Evaluasi ini diadakan mulai dari penggalangan dana sampai ke tahap acara inaugurasi itu sendiri. Dan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan kami seperti dana yang kurang dari target tapi bisa diatasi dengan kontribusi tiap panitia dan di luar panitia. Perubahan lokasi acara dan pembatalan beberapa tarik dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang terlibat. Namun itu semua telah diatasi oleh kepanitiaan sehingga inaugurasi Deposito 22 telah sukses dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.